Shalom anak-anak GKJ Kelampok. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, siapa yang mau mengikuti ibadah pada hari ini masih disuruh-suruh? Atau yang mempersiapkan Alkitabnya juga masih disuruh-suruh? Wah, semuanya nggak ada ya. Semuanya anak-anak GKJ Kelampok mengikuti ibadah anak pada hari ini dengan sukacita, dengan inisiatif sendiri, mempersiapkan hati dan mempersiapkan Alkitab dari rumah masing-masing. Nah, di saat pandemi seperti ini, Bunda kan tetap mengingatkan supaya kita menjaga kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan. Coba diingat lagi, yang pertama apa? Ya, memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Dan yang ketiga, kita menjaga jarak. Kemudian keempat, kita menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, kita mengurangi mobilitas. Dengan sukacita, kita mengikuti ibadah anak pada hari ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu,
Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari Bu Asih antarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, belajar Alkitab bersama-sama Tuhan. Tolong kami Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Bianca yang akan mengantarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia.
Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Adik-adik, tahu nggak kita ini habis merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa? Ada yang tahu nggak? Ya, yang ke-76. Pasti semuanya tahu ya. Nah, kira-kira nih, waktu dulu pahlawan-pahlawan itu berperang melawan penjajah supaya kita bisa merdeka, itu kira-kira mereka menyiapkan apa aja ya untuk bisa berperang ya? Nah, sekarang kita lihat gambar-gambar yang mau ada nih. Ini ada gambar apa? Ayo. Ini adalah gambar penyelam. Terus, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar pemain sepak bola. Terus, ini gambar apa? Gambar pemadam kebakaran. Terus, ini gambar tentara. Ya, betul sekali. Nah, kesamaan dari semua gambar itu adalah mereka semua memakai alat pelindung diri. Tuh, APD ya, alat pelindung diri. Nah, terus apa ya gunanya alat pelindung diri? Ternyata dalam semua pekerjaan, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, kita itu membutuhkan pelindung diri. Misalnya nih, petugas pemadam kebakaran, petugas damkar, mereka mau memadamkan api. Tapi kalau mereka nggak pakai baju zirahnya itu, baju pelindung dirinya, mereka masuk ke gedung yang sedang terbakar, memadamkan api, nggak pakai pelindung diri, ya jelas dong mereka akan mudah kena api, keselamatannya jadi nggak terjaga. Penyelam harus memakai baju selam, harus membawa tabung oksigen untuk bisa menyelam. Tapi kalau mereka nggak membawa peralatan-peralatan itu, ya tentu saja di dalam air nanti nggak bisa bernafas, kehabisan oksigen. Seperti itu. Seperti Paulus yang telah menceritakannya di dalam Alkitab hari ini, Paulus menulis bahwa perlengkapan ini seperti perlengkapan senjata seorang prajurit. Hari ini kita akan mendengar tentang bagaimana Tuhan memberi kita perlengkapan senjata untuk membantu kita melawan si jahat dan memampukan kita untuk terus setia hidup menjadi anak-anak di dalam Tuhan. Nah, perlengkapan-perlengkapannya apa saja ya? Yang pertama, kenakan ikat pinggang kebenaran. Apa itu ikat pinggang kebenaran? Kita hanya menemukan kebenaran itu di dalam Tuhan, dan ketika kita membungkus kebenaran ini di sekeliling kita seperti ikat pinggang, itu akan menyatukan semuanya. Yang kedua, kenakan pelindung dada atau baju zirah. Selanjutnya, yang ketiga, kenakan kasut, sepatu bot atau sepatu. Kasut dipakai untuk melindungi kaki kita dan membantu seorang prajurit untuk bisa berlari dengan kuat, dengan kencang, dan berani ke dalam medan pertempuran. Kita diajak untuk berani mewartakan firman Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Selanjutnya, angkat perisainya. Perisai digunakan untuk melindungi diri kita dari para musuh. Paulus berkata, perisai kita adalah iman kita di dalam Kristus. Jadi ketika roh jahat mencoba untuk menembakkan panah kejahatan, kita dapat mempertahankan iman kita kepada Yesus dan dilindungi. Selanjutnya, memakai helm atau topi. Kenapa kita harus memakai helm? Itu untuk melindungi kepala kita, untuk melindungi pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, kebohongan, dan sebagainya. Selanjutnya, mengangkat pedang. Mengangkat pedang artinya adalah Tuhan telah memberi kita senjata untuk melawan. Kita memiliki pedang roh yang dianggap sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan akan menolong kita ketika kita melawan si jahat. Perlengkapan rohani tadi itu Tuhan berikan kepada kita untuk membantu kita, anak-anaknya, supaya hidup lebih setia di dalam Tuhan. Nah, kesimpulan hari ini, dengan perlengkapan rohani yang Tuhan berikan, kita semakin disiapkan untuk melindungi diri dari yang jahat dan hidup lebih setia di dalam Tuhan. Amin, haleluya. Sampai bertemu lagi.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar Alkitab bersama-sama. Kiranya perlengkapan rohani yang Tuhan berikan dapat menguatkan kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Nanti kita akan berdoa bersama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan. Hanya sedikit yang dapat kami berikan melalui persembahan hari ini Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami dari hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.